Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Masih luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan segera mengawali ibadah kita di tempat ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang mungkin boleh maju saja ke depan, mengisi tempat yang ada di depan supaya nanti Bapak Ibu yang datangnya belakangan bisa mengisi tempat di belakang. Ayo Bapak Ibu sambil bergerak, jangan malu-malu. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada siang hari ini. Tuhan, pada siang hari ini kembali kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami ada di tempat ini. Engkau yang telah meringankan langkah setiap kaki kami untuk kami boleh datang di tempat ini beribadah, bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami merindukan ya Tuhan jamahan-Mu, lawatan-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat mendapat penghiburan, dan setiap indera kami, pikiran kami boleh merasakan keberadaan-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak merasakan Engkau Tuhan pada saat ini. Sucikan kami ya Tuhan. Kalau Engkau menemukan hal-hal yang tidak berkenan di sepanjang satu minggu ini dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami mohon ampun. Izinkan kami untuk boleh layak menghampiri Engkau ya Tuhan pada siang hari ini. Ini doa kerinduan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah kiranya di tengah-tengah kami. Jadikan kami satu ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Aku ingin memiliki hati yang seperti
Mari umat Tuhan, jangan menahan pujian penyembahanmu. Bebaskan rohmu menyembah. Angkat suaramu. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Senandungkan cinta kasih kepada Allah. Kami tahu Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami dan Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau sedang berbicara di dalam pikiran kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tundukkan pikiran kami dan kami mau mendengar suara-Mu. Bercakap-cakaplah dengan kami ya Tuhan. Jangan biarkan seorang di antara kami tidak merasakan keberadaan-Mu di tempat ini. Kasih-Mu dalam tidak terduga. Kasih-Mu sungguh dalam tidak terduga ya Tuhan. Tidak terbatas hanya dengan seperti yang kami rasakan, tapi kasih-Mu jauh lebih dalam. Kasih-Mu jauh lebih dalam ya Tuhan.
disembah. Yes. Hanya Engkau saja yang patut untuk ditinggikan. Kami rindu melompat berkirang lebih lagi, bersama-sama di tempat ini mengagungkan Engkau. Ini umat-Mu ya Tuhan. Terus kiranya Engkau membakar kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap memuji, melompat bagi Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Tepuk tangan yang panjang dong Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangannya yang mantap. Jangan ditahan-tahan. Berikan pengagungan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab Dia Allah kita yang besar. Dia ajaib, Dia mulia, Dia perkasa. Wuhuu! Kita belajar satu lagu baru yuk Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Bukan satu tapi dua. Bapak Ibu Saudara siap? Biarlah rohmu menyala-nyala. Agungkan Tuhan. Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Amin. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Come on. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Sekali lagi. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do.
so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Katakan amin. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God. My God is big. My God is so big and so strong and so mighty. My God. Woo-hoo! My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Allah kami. Woohoo! Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Sebelum kita duduk, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali hadir di tempat ini beribadah? Boleh lambaikan tangan. Ada satu orang ibu di depan. Kami ucapkan selamat datang. Anda bukan orang asing, tetapi saudara di tempat ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kau menenunku di tempat tersembunyi, gambarmu sendiri yang kau beri bagiku. Betapa mulia karyamu, begitu sulit tiada terselami. Jamalah hati kami ya Tuhan.
namo. Haleluya. Hinaya ralaya kataka ya ralaya shandaya namo. Ora kataka ya ralaya shikataka ya ralaya namana ya sikarakataka ya nama. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat hadirat-Mu yang maha dahsyat yang kami jumpai ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Allah bertakhta di atas puji-pujian umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, melalui pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu, kami yakin Engkau sudah membajak setiap tanah hati kami yang keras, sehingga saat yang tepat bagi kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh sungguh-sungguh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga kebenaran firman Allah ini benar-benar berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-umat Allah yang datang dengan berbagai macam persoalan hidup, mereka tidak akan kembali dengan masalah yang sama. Mereka yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Mereka yang berada dalam berbagai macam pergumulan hidup diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sia-sia penyampaian hamba-Mu tanpa urapan-Mu. Sia-sia apa yang hamba-Mu sampaikan tanpa pimpinan-Mu. Hamba minta roh hikmat wahyuan ilahi Engkau singkapkan ketika Engkau izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga umat-umat Allah boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah untuk kami jalani hidup ini ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan. Amin. Wow, dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Nah saudara, saya akan sampaikan tema khotbah saya, melanjutkan tema yang tadi pagi, yaitu mengenai inner healing atau kesembuhan luka batin. Banyak sekali kasus, banyak sekali masalah yang terjadi di dalam dunia ini oleh karena orang menyimpan sakit hati, orang menyimpan kekecewaan, kebencian, tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Itu yang menjadi sumber konflik, sumber masalah, baik di dalam keluarga-keluarga Kristen, baik di masyarakat, bahkan pun tidak luput di dalam gereja seperti itu. Oleh sebab itu saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit sehingga menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Nah saudara, kalau orang memiliki kepahitan, sekalipun orang lain itu benar, di mata orang kepahitan itu selalu salah. Selalu mencari-cari titik kelemahan, selalu mencari titik kekurangan daripada orang tersebut. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Kalau tadi pagi saya menyampaikan bagaimana Daud, dia mengalami penolakan di dalam keluarganya. Bagaimana seorang anak yang nakalnya tidak ketulungan, umur 8 tahun wanita, tetapi kerjaannya apa? Manjat genteng, manjat pohon. Dan kalau dia sudah marah, diambil sepatu, dia timpukin muka orang tuanya. Mamanya juga, papanya juga begitu. Diambil
sepatu, kursi, dilemparkan ke orang tuanya. Enggak ada rasa takutnya sekalipun. Tapi ketika orang itu dipulihkan, dia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Nah saudara, barangkali saudara berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana kalau cara saya menghadapi anak saya ini? Anak ini laki, tetapi di dalam prakteknya seperti perempuan. Pernah melihat seperti itu? Halo? Laki, aduh kamu, jangan begitu Ece, jalannya udah begini-begini. Aduh amit-amit deh lah. Terkadang kenapa terjadi lesbi, kenapa terjadi homo, nah ini yang akan kita kupas tuntas pada sesi yang kedua ini. Nah kenapa orang-orang yang aneh-aneh timbul, tetapi jiwa mereka itu harus diselamatkan, betul? Harus diselamatkan, mereka tersiksa dengan cara hidup seperti itu, sangat tersiksa. Kenapa? Karena roh setan menunggangi hidup mereka. Melalui apa? Rasa tertolak, rasa kepahitan. Itu dasar utamanya sehingga orang buat aneh-aneh di dalam dunia ini. Nah, saya mau katakan bahwa kenapa terjadi lesbi atau homo. Karena waktu di dalam kandungan, kedua orang tuanya kepengen anak laki, tetapi yang nongol perempuan. Dia tidak mau terima apa adanya. Waktu anak laki mereka minta yang nongol perempuan, anak perempuan ini semenjak kecil sudah dikasih bola. Dibeliin bola untuk main bola. Masih kecil sudah latihan kungfu. Masih kecil angkat barbel. Padahal dia cewek. Karena lahir tidak seperti yang diharapkan. Orang minta laki, yang datang perempuan. Sehingga perilakunya ini dirancang oleh orang tua supaya anak ini seperti laki. Jadi siapa yang salah dalam hal ini? Orang tua ada andil di dalamnya. Kenapa? Mereka kecewa. Kecewa dengan siapa? Kecewa dengan Tuhan. Tuhan berikan anak laki. Tapi yang nongol apa? Yang nongol perempuan. Sehingga timbul laki senang dengan laki atau perempuan senang dengan perempuan. Ini masalahnya. Terkadang juga orang tua ingin anak perempuan tetapi yang lahir laki. Waktu lahir si laki ini dibeliin boneka, masih kecil, laki loh, dipakai lipstik begitu, dipakai alis begitu. Jadi diperlakukan seperti anak perempuan. Makanya enggak heran kalau seandainya ada anak yang lahir apa? Senang sama sesama wanita, tomboy. Jangan merubah kodrat ilahi, amin. Firman Tuhan katakan bahwa Allah menciptakan laki dan perempuan. Allah tidak pernah menciptakan di luar laki dan perempuan. Kalaupun ada itu adalah akibat. Ya seperti tadi,
Orang tua pengen laki, yang datang perempuan. Sehingga anak perempuan ini diperlakukan seperti laki. Demikian juga sebaliknya. Satu ketika saya mengkonseling seorang anak pemuda, dia seorang wanita, lalu kemudian dia katakan, Pak, saya sangat benci sekali dengan ayah saya. Benci saya dengan ayah saya. Apa dasarnya Anda membenci ayah kamu? Ya, saya benci. Makanya saya nggak mau pacaran dengan laki. Saya mau pacaran dengan perempuan. Dengan sesama jenis. Saya mau pacaran dengan perempuan. Dengan sesama jenis. Di mana logikanya, di mana dasarnya? Begini Pak. Saya benci dengan yang namanya ayah. Karena mamanya sering digebukin di rumah. Mamanya sering ditendang di rumah. Mamanya sering diperlakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga di dalam hatinya, lah bagaimana saya mau ikut Tuhan, mau menerima Bapa di surga. Bapa di dunia ini saja sadisnya bukan main. Dan biasanya orang seperti sulit menerima kasih Bapa, saudara. Kenapa sulit menerima kasih Bapa? Karena Bapa di depan matanya tidak menunjukkan figur seorang Bapa yang baik. Selalu mukul mamanya, mukul anak-anaknya. Hati-hati, mereka akan terluka. Bapak-bapak jangan coba-coba lakukan kekerasan kepada istri. Amin. Karena anak yang menjadi pesakitan. Anak yang menjadi korban. Bukan istri saya yang menjadi korban. Demikian juga sebaliknya. Ibu-ibu jangan coba-coba melakukan kekerasan kepada suami. Ya, ada di sana ya. Di sana gitu ya. Bapak-bapak kalau dia lihat istrinya, bahasanya apa? Aduh, mati aku, ada istriku. Mati aku, ada istriku. Kenapa? Dia takut rupanya karena istrinya galak. DKI. Di bawah ketiak istri. Galaknya minta ampun. Sehingga gak berani dia menjadi seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki. Seorang laki-laki yang bisa mengurus rumah tangga yang baik. Nggak bisa dia. Karena ada suatu traumatis ketika dia melihat istrinya. Aduh, dia melihat seperti melihat monster. Saya percaya ibu-ibu di sini baik semua, amin. Enggak seperti itu semua ya. Menghargai, menghormati suami. Suami juga mengasihi istri. Karena kalau enggak begitu ada kepahitan. Kalau sudah kepahitan memerlukan kesembuhan luka-luka batin. Harus disembuhkan. Kenapa? Kalau enggak, rencana Allah akan gagal di dalam pribadi orang itu. Dia enggak bisa mandiri, dia enggak bisa maju. Enggak bisa berkembang. Daya imajinasinya itu selalu terhalang oleh bayang-bayangan. Takut saya diapain, takut trauma dia. Nah, tujuan di dalam berumah tangga adalah menciptakan satu keluarga yang bahagia. Kalau seandainya suami takut kepada istri, istri takut kepada suami, apakah bahagia? Adanya ketakutan, trauma. Tidak maksimal dia. Enggak maksimal. Kasihan kita melihat orang-orang seperti ini. Kalau mau maksimal di dalam Tuhan, di dalam membangun keluarga yang utuh, suami harus mengasihi istri.
Istri harus menghormati suami. Anak-anak itu harus menghargai orang tua. Jangan anak tapi ngatur orang tua. Ini repot. 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 Nah, satu ketika saya konseling orang. Anak ini dia remaja, umurnya kelas 3 SMP, kelas 9. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, ibunya datang ke saya, ibunya katakan, Pak Pendeta, tolong layani anak saya. Saya begitu menyerah mendidik dia. Menyerah saya mendidik dia. Karena apa? Dia kalau di sekolah mengurung diri, bikin hal-hal yang aneh-aneh. Nilai raportnya merah semua. Enggak ada penghormatan kepada orang tua. Kalau di rumah dia selalu ada di kamar, kurung diri. Enggak mau berinteraksi dengan cicinya, dengan adiknya, dengan orang tua dan orang luar. Enggak mau berinteraksi. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya konseling. Saya adakan pembinaan. Pertemukan saya dengan anak itu. Lalu kemudian ternyata kenapa anak ini, hati-hati kalau lihat orang yang aneh-aneh pasti ada penyebabnya. Kita harus diagnosa apa ini penyebabnya ini. Supaya dia disembuhkan, amin. Nah, waktu itu saya dipertemukan dengan anaknya. Lalu kemudian saya tanya, apa masalah kamu? Kok setiap hari kamu dipanggil di sekolah karena membicarakan kamu punya nilai yang hancur-hancuran. Kenakalan kamu dan aneh-aneh yang kamu buat. Demikian juga kamu menutup diri dengan orang tua. Dengan cici kamu, dengan adik kamu. Kamu selalu ada di kamar mengurung diri. Gak mau berinteraksi. Coba kamu terbuka, apa yang menjadi masalahnya? Kemudian dia terbuka. Ketika dia terbuka, dia katakan begini, Pak Pendeta, saya benci. Saya benci. Saya benci dengan papa mama saya. Loh kenapa? Bukankah mereka orang tua yang baik? Yang memelihara kamu, merawat kamu dari kecil, menyekolahkan kamu. Enggak cukup bagi saya. Mereka ini beda-beda kasih mereka perlakukan kepada anak-anaknya. Ini cerita kami ada 3 bersaudara. Saya punya cici perempuan, kemudian saya laki. Di bawah saya ada adik. Adik perempuan. Lalu kemudian dia katakan, setiap kali cici dan adik merayakan ulang tahun, dibikin besar-besaran, undang teman-teman sekolahnya, undang keluarga-keluarga besar, bikin di mall. Lalu kemudian saya ini gak pernah dirayakan ulang tahun saya. Itu satu. Kedua, dia pengen punya HP Android supaya dia bisa selfie dengan teman-temannya di sekolah gitu ya. Dia pengen abadikan dia punya dimanapun dia pergi dan berada. Tapi tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Dia nggak punya HP Android. Padahal orang tuanya kaya raya. Kalau ulang tahun anaknya bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia. Anaknya yang lain maksudnya. Cicinya dan adiknya. Tapi anak ini
Yang laki ini yang ada di tengah-tengah, ada disparitas, perbedaan kasih, perlakuan, perbedaan kasih dari orang tua kepada anak-anaknya. Dia merasa tertolak, dia merasa tersakiti, sakit hati dia, benci dia, marah dia. Dia lihat orang tuanya berlangganan Kompas, dia lihat di koran, aduh kapan saya bisa memiliki HP Android ini ya? Ini teman-teman bisa selfie dan lain sebagainya, dia nggak bisa karena nggak punya HP Android. Jadi dia berkurung diri di kamar. Dan dia stres sendiri. Apa ini hidup ini katanya. Dia banting-banting diri. Ekspresi orang sakit hati, kecewa. Dia pukul diri. Lalu kemudian saya katakan kepada orang tuanya. Bu, Pak, ada dua hal yang membuat dia seperti ini. Pertama, orang tua pilih kasih. Kedua, dia minta HP Android, tidak diberikan. Belikanlah. Dampak daripada dia sakit hati, dia kecewa. Berdampak kemana-mana. Berdampak di sekolah, berdampak di rumah, berdampak di teman-teman pergaulannya. Bahaya ini. Kalau nggak disembuhkan, betul? Bahaya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dibeliin HP Android, yang tadinya anak ini setiap kali dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh guru, orang tuanya dipanggil oleh guru ke sekolah, membicarakan kenakalannya di sekolah. 6 bulan kemudian ketika dia dibelikan HP, 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Berubah drastis. Tadinya nilainya merah semua. Ketika Tuhan pulihkan luka-luka batinnya. Nilainya rata-rata 90, 100 dan mendapat ranking 1 di sekolahnya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi bahaya sekali kalau orang memiliki apa? Kekecewaan, sakit hati, dendam, benci dengan orang lain. Sangat berbahaya. Ketika hatinya dipulihkan, dia menjadi segambar dengan Allah. Amin. Dia berubah total 180 derajat. Guru-gurunya di sekolah sampai terheran-heran. Ini anak ini dikasih makan apa ya? Kok 6 bulan yang lalu nilainya merah semua, nyaris tidak naik kelas. Nah sekarang ini kok 6 bulan kemudian itu gurunya jadi heran. Melihat ini apa ini? Penasaran juga gurunya. Akhirnya orang tuanya ceritakan pokok permasalahannya. Semenjak dia dipuaskan, dia dibelikan apa yang menjadi keinginannya. Dia sangat baik banget dengan kedua orang tuanya. Dia sangat sayang dengan cicinya. Dia sangat sayang dengan adiknya. Dia sangat sayang dengan teman-teman di sekolah. Dia sangat sayang, dia respect dengan guru. Karena jati dirinya sudah diubahkan. Amin. Jadi jangan ada disparitas di dalam kita mendidik anak-anak kita. Amin. Di dalam Alkitab, Yusuf sangat dibenci oleh siapa? Saudara-saudaranya. Kenapa?
ada perbedaan perlakuan. Yakub pilih kasih. Yusuf lebih dikasihi daripada teman atau saudara-saudaranya yang lain. Sehingga timbul kebencian, dendam, kesumat. Sehingga di dalam hati saudara-saudaranya akan habisin, akan bunuh yang namanya Yusuf. Apalagi ketika dia bermimpi, seolah-olah dia akan menjadi pemimpin atas mereka. Makin sakit hati mereka. Ini anak paling kecil, tapi kok jadi pemimpin di antara kita ya. Jadi pemimpin di dalam keluarga, orang tuanya tunduk kepada dia. Makin sakit hati. Ingat, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga baik-baik hati ini bisa jadi jahat, saudara. Makanya rawat hati ini, minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, bersihkan hati ini dari kebencian, dari iri hati, dari roh yang tidak mau mengampuni. Minta dimurnikan, dikuduskan, disucikan dengan kuasa darah Yesus. Orang-orang yang memiliki kebencian, kepahitan, saudara, kalau dia dipulihkan akan berbalik 180 derajat, amin. Dia akan dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada orang-orang normal pada umumnya. Dan itu saya sudah melihat di depan mata kepala sendiri. Dulu brengseknya minta ampun. Dulu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Saya begitu. Saya nggak usah berkaca dengan orang lain. Saya nakalnya minta ampun. Dari kelas 2 SD udah latihan bela diri, kungfu, sampai lulus SMA. Lalu kemudian guru digebukin. Polisi, tentara, tapi tentunya mereka tidak pakai pakaian dinas ya. Saya ingat persis waktu tahun 80-an, waktu ketika saya masih SMA. Kita sama-sama nonton film Bruce Lee. Lalu kemudian ada seorang polisi, dia baru lulus polisi. Lalu kemudian dia praktekkan apa yang dia tonton. Giliran sampai di saya kunci pukulannya, saya katakan ini mau mati, mau patah, atau bagaimana? Oh ya maaf. Anak buah Chin ya? Oh, iya anak buah Chin. Makanya jangan coba-coba. Sekarang sudah kombes dia. Sudah kombes dan sudah pensiun begitu. Ini yang namanya Freddy ini kalau nggak dipulihkan jati dirinya oleh Tuhan, ini jadi manusia liar, saudara. Tapi saya bersyukur ketika dijamah dan dipulihkan Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Satu ketika saya marah dengan diri saya. Tahun 2017 saya marah dengan diri saya. Saya udah hamba Tuhan khotbah di mana-mana, pendeta pula kok masih marah. Marahnya marah besar lagi. Marah saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau di DKI Jakarta, di Pilkada DKI Jakarta 2017, intoleransi, SARA, dimainkan di situ. Saya nggak bisa diam. Nggak mau saya, Tuhan. Nggak mau saya melihat negara ini dipura-purandakan. Pilkada DKI Jakarta waktu itu. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Marah, gemetar saya. Saya bilang, Tuhan,
Saya nggak mungkin melihat seperti ini bangsa ini. Orang benar dizolimi. Yang konon katanya demo sampai 11 juta orang. Marah saya dengan diri saya. Saya nggak marah dengan Tuhan, marah dengan diri saya. Apa yang kau mau buat untuk melihat semua kenyataan ini? Seolah ada yang menyuruh seperti itu. Lalu kemudian Tuhan, saya mau ikut berkontribusi dalam hal penegakan hukum di bangsa ini. Saya masuk sekolah Fakultas Hukum dan saya selesai. Dan nilainya IPK 3,92, mahasiswa terbaik di kampus. Asal kita mesti marah yang benar, amin. Kalau saya marah egois saya, karena setiap kali saya khotbah di mana-mana saya kirim ke grup kampus. Ada dosen melihat di situ, di medsos. Dosen melihat di situ. Lalu kemudian dosen tanya, Pak, apa dasarnya Bapak pendeta di usia sudah mendekati kepala 6, kuliah lagi di Fakultas Hukum? Saya cerita latar belakang tadi, berangkat dari peristiwa 2017. Ingin berkontribusi dalam hal penegakan hukum di bangsa ini. Dan saya berkantor di Profesor Dr. Oce Kaligis. Kurang lebih setahun ini. Jangan sia-siakan hidup ini. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, lakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Makanya saudara di mana-mana saya katakan, saya sudah gadekan nyawa saya demi republik ini. Supaya enggak ada lagi intoleransi, diskriminasi, perpecahan. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti itu. Amin saudara. Menegakkan hukum dan keadilan. Dan saya di kampus rata-rata nilai A, saudara. IPK 3,92. Ini bukan kesombongan. Bukan. Bukan untuk kesombongan. Untuk menjawab tantangan. Jangan pendeta kuliah nilainya hancur. Malu. Nama Tuhan dipermalukan. Loh di mana-mana khotbah tetapi nilainya hancur. Apa kata dunia? Dimanapun kita pergi dan berada, kita jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Ada hal yang menyerempet. Ya, saya lah yang meluruskan begitu. Dan tidak ada takut sedikit pun juga untuk saya berbicara soal kebenaran. Karena saya sudah gadekan nyawa saya ini untuk republik ini. Jadi diharapkan supaya tidak ada lagi intoleransi, diskriminasi. Bahasa hukumnya equality before the law. Kita sama di mata hukum, amin. Siapapun kita. Saya tidak berbicara dari perspektif yang lain, saya bicara dari perspektif hukum. Baik hukum Alkitab maupun hukum rohani. Sampai jam berapa nih? Oh bebas. Haleluya. Saya orangnya demen bicara saudara. Kalau dikasih bebas begini bisa 5 jam. Ya. Jadi saudara kalau Tuhan taruh sesuatu di hati saudara, pegang itu, ambil itu dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Amin. Asal untuk kebaikan. Bukan untuk sok-sokan. Untuk menunjukkan, ini loh, gua. Ini gua. Lama-lama juga dipecut oleh Tuhan, selesai. Biar semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah orang lain bisa membaca.
kita boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka. Hidup kita tidak ditulis dengan tinta atau pena, tapi ditulis oleh Roh di dalam hati kita. Karena ada karakter Kristus di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jangan orang bersalah, diam aja. Meneketehe. Lah, mana ku tahu katanya. Tuhan tidak kebetulan engkau ada di situ. Supaya engkau speak up. Bicara. Bicara. Orang lain bersalah, bicara. Tentunya dengan penuh kasih, amin. Sehingga orang itu bisa terbuka hatinya, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Nobody is perfect. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Untuk itu kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, saling memotivasi yang benar. Jangan yang salah didukung. Ini kacau ini kalau salah didukung. Tidak ada bedanya benar dan salahnya. Salah diingatkan. Kalau benar ya didukung. Begitu, haleluya. Karena banyak sekali orang yang mengalami kepahitan, kebencian. Sehingga merugikan banyak orang. Merugikan banyak orang. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai hidup ini. Di dunia sekuler, di dunia rohani, tolong pakai. Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup ini hanya sementara, saudara. Selama kita masih hidup, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Kalau kita pandang terus kepada Yesus, enggak memandang ke bawah. Kalau memandang ke bawah artinya apa? Kita melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kebencian, penolakan, tidak mau mengampuni. Justru kita hadir di situ untuk menyelesaikan mereka-mereka yang ada di situ. Amin, saudara. Supaya tidak ada kepahitan, kebencian yang menghantui kehidupan mereka. Jadi, saudara, sekali lagi saya mau katakan ini sangat berbahaya kalau orang yang memiliki luka-luka batin dan tidak terobati. Harus diberikan solusi. Kita harus diagnosa apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi penyebab sehingga orang ini aneh-aneh begini. Didiagnosa. Dia juga tersiksa dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Karena ada roh setan, roh iblis yang mau coba-coba menunggangi hidupnya. Suatu ketika ada seorang anak, dia lagi bermain ketepel, lalu kemudian apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, batu ketepel itu mengenai ayam mamanya. Waktu mengenai ayam mamanya, mati ayam itu. Mati. Waktu ayam mati, dilihat kokonya. Kokonya lihat. Kamu yang bunuh ayam mama. Besok pagi waktu berangkat ke sekolah, kokonya bilang begini, Dek, kamu tahu kan mama itu seperti apa? Mamanya galak. Galak dia minta ampun. Kalau mama-mama di sini baik-baik semua, amin. Katanya. Waduh. Dia bilang, Dek,
saya tidak akan bocorkan kamu bunuh ayah mama, asal semua uang jajan kamu berikan kepada saya. Adiknya ketakutan sekali karena dia tahu mamanya galaknya minta ampun. Ya, sehingga ketika dibilang begitu, dia berikan uang jajannya. Jadi seharian dia enggak jajan di sekolah, dia kelaparan. Kelaparan dia, tersiksa. Seharusnya dia makan, tetapi dia enggak bisa makan. Kenapa? Uang jajan diberikan kepada kokonya. Lalu kemudian besok pagi kemudian mereka sama-sama pergi ke sekolah. Waktu sama-sama pergi ke sekolah, kokonya bilang, ayam. Waktu dibilang ayam itu trauma sekali dia. Dia sangat, wow, ini bisa habis saya ini. Bisa hancur saya ini sama mama. Mama bisa gebukin saya. Aku bisa diinjek-injek. Bisa dipenyek-penyek saya ini. Habis saya tahu mama saya galak, dia minta ampun. Kalau mama-mama di sini enggak, amin. Katanya. Lalu kemudian dia kasih lagi uang jajan kepada kokonya. Hari yang ketiga begitu lagi, paginya mereka berangkat ke sekolah. Kokonya bilang, ayam. Ketakutan lagi dia, trauma dia. Wow, habis gue ini. Aduh, jangan koko, jangan bilang sama mama. Jangan bilang sama mama. Saya nggak akan bilang sama mama. Asal jajan, kamu kasih ke sini. Jajan kamu kasih ke sini. Iya deh kok, iya. Kasih. Hari ketiga ayam. Takut lagi dia. Sampai kapan dia pikir gue ini seperti ini, kelaparan di sekolah, ketakutan, trauma. Udah 3 hari gak makan, gak jajan. Hari yang keempat, dia memberanikan diri. Dia datang ke mamanya. Mama, iya nak kenapa? Mama, iya nak kenapa? Kamu kok gak diapa-apain sudah nangis? Mama! Dia ngerti mamanya galak. Mama! Iya kenapa nak? Mama, janji mama ya. Mama jangan marah ya. Mama jangan marah. Iya mama gak marah, iya mama gak marah. Janji ya ma ya, janji ya ma. Ketakutan dia. Janji ya ma ya, jangan mama marah ya. Trauma dia kalau dia digebukin sama mamanya. Iya mama tidak akan marah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia bilang, mama, dedek minta maaf ya Maya. Kenapa? Iya dedek minta maaf. Mama kan tadi janji, udah janji tadi gak mau marah. Iya mama gak marah. Dedek minta maaf ya. Iya. Kamu melakukan kesalahan apa? Kamu melakukan kesalahan apa? Iya kan mama sudah janji, mama tidak marah. Iya oke, mama gak marah. Ma, 4 hari atau kurang lebih 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, aku main ketapel ma. Dedek gak sengaja mama. Ketapel dedek kena ke ayam mama dan ayam mama mati. Terus mama bilang apa? Mamanya bilang begini, iya dek,
waktu kamu bunuh ayam mama pakai ketepel, mama lihat. Mama lihat dan hari itu juga mama sudah maafkan kamu. Hari itu juga mama sudah maafkan segalak-galaknya mamanya. Dia mau memaafkan anaknya yang bersalah. Saya percaya mama-mama di sini juga memaafkan anak-anaknya. Amin. Memaafkan suaminya. Amin. Memaafkan. Setelah dimaafkan oleh mamanya, sudah tidak ada tempat berpijak dari si setan, si iblis, untuk menimbulkan anak ini menjadi trauma. Dia sudah mengakui dosanya, dia sudah mengakui kesalahannya, dan sudah dimaafkan oleh siapa? Mamanya. Besoknya kemudian pagi berangkat lagi ke sekolah. Kokonya bilang lagi, ayam, kira-kira masih ngefek enggak? Berikan kemuliaan dulu lagi Tuhan. Nggak ngefek lagi, kenapa? Dia sudah mengakui dosanya. Dan sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh mamanya. Firman Tuhan katakan apa? Bagi siapa yang mengakui dosanya, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala macam dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Ketika tidak ada lagi tempat pijakan daripada si setan, si iblis, menghancurkan, memporak-porandakan hidup kita. Kita menjadi orang merdeka, amin. Tuduhan yang datang tidak membawa dampak apapun. Kalau kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Betul? Firman Tuhan katakan dosamu merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Merah, dosamu merah seperti kain kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan tidak ampuni. Amin. Apapun dosa, sebesar apapun dosa saudara. Kalau saudara datang dengan kerendahan hati di mata Tuhan. Memohon pengampunan ilahi dan katakan Tuhan, aku berdosa. Sebutkan dosamu di hadapan Tuhan. Jangan berlagak lupa. Iri hati dengan mertua, kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, kecewa dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan teman di kantor. Ngomong sama Tuhan. Aku kecewa dengan dia Tuhan. Aku tahu itu dosa. Oleh sebab itu aku mohon pengampunan Sang Ilahi. Beres dosamu. Tadi pagi saya katakan seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther. Ketika iblis datang menyodorkan dosanya, selembar kertas yang penuh berisikan tentang dosanya. Martin Luther apa? Dia enggak peduli. Lalu kemudian semakin sadis iblis ini. Dia sodorkan lagi lembar dosa yang kedua. Yang lebih banyak. Sampai dosa-dosa yang dia sudah lupa. Lalu kemudian Martin Luther katakan, iya betul. Semua dosa-dosa yang ada dalam 2 lembaran ini saya lakukan. Betul sekali saya lakukan. Betul sekali, bahkan pun dosa-dosa yang saya sudah lupa, yang tidak tercatat. Tapi satu hal yang iblis pura-pura lupa. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mohon pengampunan.
Dosaku merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Dosaku merah seperti kain kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Sehingga tidak ada tempat bagi si iblis untuk menuduh hidup kita. Amin. Kita orang merdeka. Orang bebas di dalam Tuhan. Bukan bebas melakukan dosa. Bebas melakukan apa saja yang baik. Karena kita orang merdeka. Jadi kalau suami kepahitan dengan istri, bertobat. Istri kepahitan dengan suami, bertobat. Orang tua kepahitan dengan anak, bertobat. Anak yang kepahitan dengan orang tua, bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya undang pemain musik dan worship leader untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian, katakan Tuhan pulihkan. Haleluya. Glory Jesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, oleh anugerah-Mu pulihkan. Oh, katakan Tuhan pulihkan. Kembalikan keluarga kami. Amin.
mengalami Yesus Kristus. Kalau engkau menjumpai ada di antara umat-umatmu yang memiliki kebencian, kepahitan, tidak mau mengampuni satu dengan yang lain, iri hati, congkak, sombong, mari engkau tolong ampuni setiap dosa umat-umat Allah. Silakan engkau mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan memulihkan hubungan keluargamu. Suami yang kepahitan dengan istri, istri yang kepahitan dengan suami, orang tua yang kepahitan dengan anak, anak yang kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan mertua, dengan besan. Akui hal itu di mata Tuhan. Kira kata kaya ralaya, shik kata kaya ralaya. Kira kata kaya ralaya wala 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 wala. Kira kata kaya ralaya wala 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 wala. Oh, kata kaya ralaya wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-umat-Mu yang dengan segala kerendahan hati mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, bagi siapa yang mengakui dosanya, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala macam dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku cabut segala kepahitan, kebencian, kesombongan, iri hati, dengki, amarah, dendam, kesumat. Aku cabut sampai kepada akar-akarnya dalam nama Yesus Kristus. Roh pengampunan daripada Allah turun buat umat-umat. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya umat-umat Allah yang datang dengan sakit penyakit sudah dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan berbagai macam dosa sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Mereka yang berada dalam berbagai macam pergumulan hidup sudah diberikan jalan keluar. Masalah keluarga, masalah di kantor, di perusahaan, di tempat usaha sudah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat gembala sidang, Bapak Pendeta Boas Braga, istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya, Engkau tolong jamah memberkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Proteksi, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, penghulu yang ada di udara yang mencoba-coba merongrong kehidupan mereka, yang merongrong pelayanan mereka. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah yang Maha Sempurna memproteksi mereka, melindungi mereka. Seluruh umat-umat Allah yang sudah hadir Engkau memberkati. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Engkau tolong meteraikan kebenaran firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga firman Allah ini benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan bisa menciptakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami umat-umat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.